Nah, baik. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemokan dari proyek kami, yaitu proyek kami tentang manajemen data villa. Dan jadi ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Putu Galang Januarta Rajasa dengan NIM akhir 037. Dan ada teman saya, IKD Wira Agustiawan, dengan NIM akhir 002. Nah, baik, sebelumnya, kenapa kami memilih tema ini? Karena melihat khususnya di daerah Bali, itu merupakan daerah dengan tempat pariwisata yang banyak, sehingga akan banyak turis dari mancanegara maupun dari Indonesia sendiri yang akan mencari tempat untuk menginap. Jadi, proyek ini dapat membantu para pengelola villa dalam memanajemen data villanya. Baik, mungkin itu saja. Lanjut ke bagian penjelasan kodenya. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kode apa saja yang telah kita bikin. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu kode yang telah dibuat. Jadi di sini kita menggunakan tiga buah kode API yang mana ada autentifikasi yang dimana untuk mengatur API login dan juga dua API CRUD yaitu guest control dan juga Villa. Yang mana ini untuk API CRUD user dan juga item Villa. Jadi saya pertama akan jelaskan dulu tentang API autentifikasi. Jadi di autentifikasi ini ada empat function yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu uh, function login yang dimana ini akan pertama-tama itu memvalidasi terlebih dahulu apakah uh, inputan yang dimasukkan oleh user itu sudah sesuai dengan apa yang diminta atau tidak. Kemudian uh, user kemudian gimana ini akan mencari user yang telah ditulis di email dengan eh, database kita. Dan apabila user itu ditemukan, maka eh, return sukses. Kemudian ini eh, adalah untuk membuat token setiap kali login. Jadi setiap kali login itu tokennya akan berubah-ubah. Kemudian yang kedua itu ada eh, function untuk melakukan register. Jadi di sini register itu pertama akan memvalidasi terlebih dahulu apakah inputan yang dimasukkan oleh user itu sudah benar atau tidak. Kemudian apabila eh, validasinya itu masih gagal, maka akan muncul pesan error. Kemudian jika eh, validasi ini sudah berhasil, maka akan menjalankan try yang dimana ini akan membuat user baru pada database. Dan kemudian akan membuat tokennya dan return sukses. Kemudian ada forgot yang dimana ini function untuk jika lupa password. Jadi sini akan memvalidasi email terlebih dahulu. Kemudian bila emailnya sudah benar dan ada pada database, maka akan mengirimkan sebuah reset link ke email dan kemudian akan mereturn sukses atau error. Kemudian terakhir ada reset password, yang dimana ini function yang digunakan untuk melakukan reset password. Jadi pertama-tama itu ada validasi terlebih dahulu pasti, validasi kemudian cek status passwordnya, password reset, kemudian respon, yang dimana ini akan memberikan masukan seperti status berhasil atau tidak. Guest controller. Jadi di sini yang pertama itu ada read-nya, ya. Pasti ini read index guest all ini untuk read data, kemudian read ini untuk menggunakan untuk menambahkan data,
kemudian juga edit, ini function untuk mengedit data, dan juga destroy ini untuk delete data. Villa controller itu sama saja seperti yang GUIS controller, hanya saja ini akan ada beberapa data tambahan di inputannya. Yang pertama itu seperti biasa, read di index, kemudian read, ini create, kemudian ada fitur edit, dan juga destroy atau delete. Mungkin segini saja yang bisa saya jelaskan untuk demonstrasi dari penggunaan dan pembuatan kode API-nya. Nah, baik. Jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan demo dengan hosting menggunakan Docker. Nah, jadi yang pertama kita siapkan dulu direktori dari project yang kita buat. Jadi kami di sini membuat project yaitu manajemen villa. Nah, dan di luar direktori dari project kita itu kita buat dua file. Yang pertama ada Docker file dan juga ada Docker compose.yml. Yang mana di sini akan berfungsi sebagai untuk membantu kita dalam hosting menggunakan Docker. Nah, di dalam file Docker compose.yml di sini kita atur juga agar sesuai dengan project yang kita buat seperti direktori dan sebagainya. Nah, setelah semuanya dua file tersebut sudah siap, di sini kita atur di bagian env, di mana di sini kita ubah di bagian DB hostnya itu menjadi MySQL underscore DB, uh, username-nya root, dan passwordnya juga root. Nah, di sini DB Bali, kita gunakan database yang sesuai dengan database yang digunakan pada proyek ini. Nah, setelah semuanya sudah siap, di sini kita buka new terminal. Nah, di sini untuk menjalankan kita gunakan yang pertama itu adalah Docker Compose Build. Nah, kita tunggu. Nah, sudah. Nah, itu kita Docker Compose Up. Docker Compose Up. Kita tunggu. Nah, ini sudah mau. Kita bisa cek di dalam Dockernya, Docker Desktop. Nah, di sini sudah terdapat demo UAS. Dimana jika kita buka bagian file host database-nya, nah di sini kita login menggunakan INV yang sudah kita atur tadi, root, LDB. Nah, sudah. Di sini akan sudah terdapat data DB atau database yang sudah kita buat tadi. Namun di sini isi dari database ini masih kosong. Nah, seperti ini dia. Jadi untuk mengimpornya, di sini kita bisa buka terminal baru lagi. Eh, ini terminal. Di sini kita gunakan syntax docker exec min it, terus nama project kita yaitu Dewata Villa Best. Nah, sudah mau di sini PHP partisan migrate. Nah, di sini kita tunggu karena memerlukan waktu yang sedikit lama. Nah, jadi di sini database-nya sudah terimport. Jika kita cek di dalam database-nya, kita refresh. Nah, di sini database-nya sudah terimport, sudah mau. Nah, di sini database-nya sudah terimport. Di sini kita bisa coba buka webnya di Watavilla ini menggunakan port ini. Nah, ini portnya. Ini coba kita gunakan public. Kita tunggu. Nah, dia di sini sudah mau terhosting. Nah, baik. Jadi di sini sudah tampil halaman Laravelnya dari web service kami. Jadi di sini sudah berhasil dilakukan hosting dengan Docker. Nah, jadi untuk itu coba kita di sini kami akan memperlihatkan tampilan yang sudah kami buat dari web kami. Pertama kami ke dashboard dulu.
Nah, jadi yang pertama itu ada halaman manajemen villa. Di sini terdapat beberapa operasi CRUD untuk memanajemen data dari villa. Contohnya itu yang pertama kita di sini bisa menambahkan villa, lalu bisa ini ada action ini untuk mengedit villa dan ini untuk melakukan delete pada villa. Nah, itu untuk manajemen data villanya. Nah, setelah itu di sini ada operasi CRUD yang kedua, yaitu di sini untuk manajemen data tamu dari yang akan menyewa villanya. Nah, ini merupakan tampilannya, tampilan daftar tamunya, yang mana, nah, itu merupakan untuk daftar tamu. Nah, nanti pada data villanya dia akan muncul pada tampilan landing page ini. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia untuk tampilan landing page, yang dimana jika dimasukkan data villa, dia akan tampil pada halaman ini. Tidak dapat dilihat. Nah, jadi mungkin itu saja demo dari hosting dan dari tampilan web kami. Dan selanjutnya akan dilakukan demo dengan menggunakan Postman. Nah, baik. Jadi di sini saya akan melakukan demo dengan menggunakan Postman pada proyek web service kami, yaitu tentang manajemen villa. Nah, jadi yang pertama itu mungkin saya akan menjelaskan pada bagian autentikasi, seperti login, sign up atau register, dan juga lupa password. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagian operasi CRUD, yang dimana terdapat operasi create, read, update, dan delete, beserta satu fitur upload file. Nah, jadi yang pertama, mungkin di sini saya akan menemukan bagaimana register atau sign up terlebih dahulu. Jadi yang pertama, misalkan di sini kita buat nama, Galang eh, Januarta, dan emailnya itu adalah nuarta@gmail.com. Passwordnya itu adalah 2000 Januarta, confirmation-nya 2000 Januarta juga. Dan device name-nya itu mobile. Nah, jadi di sini kita akan coba melakukan register atau sign up terlebih dahulu. Ini kita tunggu. Nah, di sini akan muncul pesan yaitu registration successful, di mana di sini kita sudah berhasil untuk registernya. Nah, dan ini untuk fitur login, di mana kita akan menggunakan email yang sudah kita buat tadi, misalkan dengan nama emailnya joarta@gmail.com, dengan password tadi 2000 Januarta, pas name-nya mobile. Akan coba login. Kita tunggu. Nah, untuk login juga sini misalnya sukses, dan kita akan diberikan token juga lewat proses login ini. Nah, itu untuk registrasi atau sign up dan juga loginnya. Nah, bagaimana jika kita lupa password? Nah, ini lupa password. Pada fitur ini kita coba akan gunakan email yang baru kita buat tadi. Bagaimana jika kita melupakan password dari email tersebut? Jadi kita konfirmasi atau verifikasi emailnya terlebih dahulu. warta@gmail.com. Nah, jadi di sini pada proses verifikasi email ini saya menggunakan bantuan dari web, yaitu ada yang bernama Mailtrap. Ini berfungsi untuk mengetes email kita. Nah, jadi saya buka dulu emailnya. Saya sudah. Nah, nanti dia akan muncul di bagian inbox ini, my inbox. Nanti dia akan muncul di sini jika kita sudah mengirim email yang kita lupa passwordnya. Jadi kita coba dulu. Kita akan send dulu. Jadi emailnya itu adalah ini, email yang baru kita buat tadi, dan kita send.
Ini memerlukan waktu yang sedikit lama. Nah, jadi setelah kita mengirimkan email yang kita lupa passwordnya, dia akan mengirimkan pesan yaitu we have email your password recently. Nah, di sini kita bisa buka mail trap tadi. Nah, di sini akan dia masuk notifikasi dari reset password. Nah, di sini akan terdapat tombol reset password. Yang ini kita bisa copy linknya atau bisa juga copy yang bagian bawahnya ini. Ini bisa kita copy. Nah, eh, kita paste dulu. Nah, jadi di sini akan berisi token yang mana token ini akan berfungsi untuk kita dapat melakukan reset password atau mengganti password. Kita copy dulu, eh, kita buka Postman. Nah, kita sudah memverifikasi, maka kita di sini buka bagian resetnya. Nah, kita masukkan juga beberapa data, yaitu pertama email yang tadi, marta@gmail.com dengan password. Nah, di sini kita masukkan password barunya. Karena tadi passwordnya itulah 2000 Januarta, coba kita ubah di sini menjadi 3000. 3000 Januarta. 3000 Januarta. Nah, dan di token ini adalah token yang tadi, agar kita bisa melakukan eh, atau kita bisa mengganti passwordnya. Terus kita send. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul pesan your password has been reset. Nah, di sini otomatis passwordnya sudah terganti atau kita sudah kita ganti. Eh, Coba kita login dengan menggunakan password yang baru. Nah, coba kita yang pertama kita gunakan password lama dulu, apakah dia mau atau tidak. Nah, di sini akan muncul pesan yaitu suksesnya itu false dan message-nya itu unauthorized. Nah, jadi di sini passwordnya harus kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti dengan 3000 Januarta. Kita send lagi. Nah, di bagian ini juga sudah bisa login dan juga sudah mendapatkan token. Nah, jadi itu mungkin untuk fitur autentikasi. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fitur CRUD dan juga upload filenya. Jadi mungkin yang pertama, di sini saya akan melakukan get data atau membaca atau read data. Coba kita send. Nah, di sini juga untuk read datanya juga sudah bisa. Kita sudah terdapat data-data dalam projectnya. Setelah itu, saya akan mencoba untuk meng-create data dan juga upload file. Nah, ini merupakan untuk meng-create data. Di sini kode package-nya kita gunakan misalkan 666. Nama package-nya itu adalah bila bagus. Deskripsinya mungkin villa yang sangat asri dan bagus. Nah, ini untuk upload filenya. Sini kita bisa mengupload file. Nah, sini sudah menyiapkan file berupa foto. Nah, ini dia fotonya. Nah, kita bisa pilih ID komoditinya satu dan kita coba untuk send. Nah, di sini juga sudah true atau sukses, berarti sini datanya sudah ditambahkan. Nah, untuk itu kita bisa melihat pada database-nya. Ini kita buka di UAS dulu. Kita buka bagian PHP My Admin. Nah, ini PHP My Admin-nya.
Sini kita cek package-nya. Nah, di sini Villa Bagus juga sudah ditambahkan. Oke, seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu adalah proses update atau edit. Nah, untuk update di sini kita harus menambahkan ID dari data villa yang ingin kita update eh, datanya. Tentunya di sini akan mengedit villa yang baru saja kita tambahkan. Di sini ID-nya itu adalah 27. Kita coba di Postman, berarti ID 27. Kita ubah value dari kodenya, yaitu misalkan 600 menjadi 600. Itu kita ubah menjadi villa Asri. Asri. Nah, kita coba send. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini juga sudah sukses pesannya. Kita cek lagi, di sini kita refresh. Nah, di sini sudah menjadi Vira Asri, kodenya min 600, dan juga sudah berubah lah pokoknya. Nah, setelah itu, nah mungkin itu untuk create dan juga update-nya. Dan untuk delete, nah untuk delete juga hampir sama, cuma di sini kita ubah actionnya menjadi delete. Dan kita juga masukkan ID dari data villa yang ingin kita edit, yang kita ingin kita delete. Dan kayak tadi, nah ini ID villanya itu 27. Sini coba saya akan mengdelete ID villanya tersebut. Kita send. Nah, di sini juga sudah muncul pesan sukses. Nah, jadi coba kita refresh. Nah, villa bagus atau villa asli tadi sudah hilang atau sudah terdelete. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokan CRUD yang kedua. Di pada CRUD yang ini kami manajemen data dari tamu yang akan menyewa villa. Nah, jadi langsung saja di sini kita akan coba yang pertama kita lakukan read data. Nah, langsung saja kita send. Nah, untuk read data juga sudah bisa. Nah, di sini saya sudah sempat memasukkan satu data dan setelah itu di sini kita akan coba create data dan update. Jadi yang pertama mungkin ada create data dulu. Nah, jadi di sini akan diminta untuk memasukkan nama, email, phone number, dan address atau alamat. Jadi yang nama misalkan Galang Rahjasa dengan email yaitu galarah@gmail.com. Saya telepon nomor misalkan 3, itu alamat. Nah, seperti itu misalkan. Sini kita coba tambahkan. Nah, sini sudah true atau sukses. Nah, kita akan coba lihat di bagian database-nya. Nah, ini untuk database-nya di Guest. Nah, di sini sudah bertambah itu Galang Rahjasa dengan emailnya itu gahrah@gmail.com. Nah, setelah itu di sini akan coba untuk update. Nah, untuk update di sini kita bisa misalkan mau mengubah alamatnya jadi Jalan Ngurah Rai. Jadi coba kita send. Em, lah. Nah, selanjutnya ada update. Jadi pada update di sini kita gunakan ID dari data yang ingin kita update. Jadi di sini ID-nya itu 5. Jadi kita di sini masukkan 5. Dan misalkan di sini kita akan mengubah alamatnya menjadi Jalan Ngurah Rai. Kita send.
Nah, di sini juga sudah true atau sukses. Bisa kita lihat di database-nya. Di sini yang awalnya Jalan Pulau Bajai, jika kita refresh, nah dia sudah berubah menjadi Jalan Ngurah Rai. Nah, mungkin itu untuk create dan update-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mendelete data. Jadi misalkan di sini saya akan mendelete ini data yang pertama, yaitu dengan nama Januarta. Di sini ID-nya 4. Nah, di sini untuk mendelete kita tinggal masukkan ID-nya juga. Kita send. Nah, di sini juga sudah muncul pesan sukses. Kita lihat. Nah, kita refresh sekali lagi. Nah, di sini data tersebut, data dari tamu pertama tadi sudah hilang. Nah, mungkin itu saja untuk delete-nya. Nah, mungkin itu untuk CRUD dari manajemen data tamu vilanya. Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih.